Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Muhammad Febrian dari kelas 10H akan menjelaskan tentang komponen ekosistem. 1. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri, sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen tak hidup. Selain itu, komponen hidup dapat disebut juga sebagai komponen biotik dan komponen tak hidup dapat disebut sebagai komponen abiotik. Setiap komponen memiliki anggota yang berbeda-beda. Komponen ekosistem berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsinya, komponen ekosistem dapat dikategorikan menjadi produsen, konsumen, pengurai, dan retrievor. Produsen bertindak sebagai titik awal rantai makanan dan jaringan makanan. Dalam ekosistem, produsen primer adalah tanaman hijau, bakteri autotrof, alga, dan beberapa protozoan di bawah sinar matahari yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Ciri-ciri produsen diantaranya adalah menghasilkan karbohidrat dan melakukan sintesis protein dan lemak. Konsumen terdiri dari hewan yang bergantung pada produsen untuk ketersediaan makanan mereka. Mereka adalah organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri alias heterotrof. Konsumen primer terdiri dari hewan herbivora yang memakan produsen, sementara konsumen sekunder adalah karnivora yang memakan konsumen primer. Konsumen tersier berada lebih tinggi dari konsumen sekunder. Mereka memangsa hewan karnivora maupun herbivora. Selain produsen dan konsumen, ada pula decomposer yang merupakan organisme heterotrof dan berperan sebagai pengurai. Decomposer menguraikan bahan-bahan organik kompleks dari organisme yang telah mati menjadi bahan anorganik yang lebih sederhana, sehingga dapat digunakan kembali oleh produsen. Contoh decomposer adalah bakteri dan jamur. Interaksi dalam sebuah ekosistem digolongkan menjadi 5, di mana semuanya memiliki perannya masing-masing. Interaksinya adalah sebagai berikut. 1. Netral. Jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak menggunakan satu sama lain, maka interaksi yang terjadi adalah netral. Mereka hanya hidup di dalam ekosistem yang sama. Tidak ada persaingan dan mangsa-mangsa dan interaksi ini. Contohnya seperti gambar di atas, anak kucing sama anak burung hantu. Mereka hanya akan main selayaknya anak kecil karena memang hanya sebatas itu hubungannya. Predasi. Predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Contoh interaksinya adalah zebra dan singa di padang savana Afrika. Dengan adanya singa sebagai predator, singa berfungsi untuk mengontrol populasi zebra agar tidak terlalu banyak, sehingga zebra tidak mengalami ledakan populasi dan mengganggu jalannya ekosistem. Simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk yang hidup berbeda spesies yang saling berhubungan. Dalam hubungan ini ada 3 bentuk interaksi, ada yang menguntungkan satu sama lain, menguntungkan satu pihak, dan merugikan pihak lain, serta menguntungkan satu pihak tetapi pihak lainnya tidak dirugikan. Simbiosis kemudian terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya simbiosis mutualisme. Simbiosis ini adalah jenis simbiosis di mana makhluk yang berbeda spesies memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya adalah lebah madu dan tanaman berbunga. Lebah madu mendapatkan makanan berupa madu dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan dalam berkembang biak karena proses penyerbukan dilakukan oleh lebah madu, sehingga kemungkinan daerah penyerbukan yang lebih luas. Simbiosis parasitisme. Dalam simbiosis ini, satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan tetapi merugikan makhluk yang menjadi teman simbiosis. Hal ini terjadi karena biasanya salah satu makhluk tersebut tidak bisa melakukan sesuatu karena kekurangan organ atau enzim, tetapi membutuhkannya untuk bertahan hidup. Contohnya adalah tumbuhan tali putri. Tumbuhan ini tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun yang diperlukan untuk proses fotosintesis, sehingga tumbuhan ini menempelkan dirinya pada tumbuhan lain untuk mengambil sari-sari makanan. Simbiosis komensalisme. Dalam interaksi ini, satu organisme mendapatkan keuntungan sedangkan yang lainnya tidak mendapat keuntungan. Contohnya adalah anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut memiliki zat melapisi tubuhnya sehingga
kebal dengan sengatan anemon laut, sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk mencari perlindungan dari predator. Anemon tidak mendapatkan gangguan atau keuntungan dari hal ini. Antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghemat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah jamur Penicillium. Jamur ini menghambat pertumbuhan sebagai jenis bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak di sekitarnya. Jamur ini digunakan oleh manusia sebagai alat antibiotik dengan nama penisilin. Kompetisi adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan sebuah hal yang sama. Misalnya persaingan antara kerbau dan kambing untuk mendapatkan rumput dalam sebuah ekosistem yang rumput. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik, tanah dan air. Dalam daur biokimia dikenal dua macam daur, diantaranya daur edaphic dan daur atmosferik. Daur edaphic merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Adapun daur atmosferik adalah daur yang untuk kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Daur biogeokimia berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Artinya keseimbangan ekosistem tergantung pada pengulangan yang terjadi secara berputar pada unsur-unsur kimia tertentu. Unsur-unsur kimia yang dapat mengalami daur biogeokimia meliputi karbon, nitrogen, hidrogen, dan oksigen, serta fosfor. Dalam siklus biokimia juga sebagai pertukaran antara komponen biosfer yang hidup dan tidak hidup yang akan di tingkat trofik yang tidak hilang dalam ekosistem. Unsur-unsur sebagai biotik melalui air daur ulang dalam komponen hidup, diantaranya bahan ekosistem tang akan diangkat di setiap tingkatan berupa elemen yang dibuat dari bahan organik dan akan didaur ulang. Elemen-elemen termasuk pada komponen dan unsur biotik yang melalui udara dan daur ulang makhluk dan bebatuan geofisika. Siklus biogeokimia daur karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer, terestrial, biasanya termasuk pula freshwater system dan material non-hayati organik seperti karbon tanah, soil karbon, lautan termasuk karbon anorganik, terlarut dan biota laut hayati dan non-hayati, dan sedimen termasuk bahan bakar fosil. Pergerakan ketahuan karbon, pertukaran karbon dan reservoir terjadi karena proses-proses kimia, fisika, geologi, dan biologi yang bermacam-macam. Lautan mengandung kolam aktif karbon terbesar dekat permukaan bumi, namun demikian laut dalam bagian dari kolam ini mengalami pertukaran yang lambat dengan atmosfer. Neraca karbon global adalah keseimbangan pertukaran karbon antara yang masuk dan keluar. Antara reservoir karbon antara satu putaran spesifik siklus karbon, misalnya atmosfer, biosfer. Analisis secara karbon dari sebuah kolam atau reservoir dapat memberikan informasi tentang apakah kolam atau reservoir berfungsi sebagai sumber sorsi atau lubuk sink karbon dioksida. Siklus geokimia daur nitrogen. Siklus daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, denitrifikasi. Walaupun
terdapat sangat banyak molekul nitrogen di dalam atmosfer. Nitrogen dalam bentuk gas tidaklah reaktif. Hanya beberapa organisme yang mampu untuk mengkonversinya menjadi senyawa organik dengan proses yang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.